beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Cahaya Fajar Menembus Hutan Tarik. Dalam seri ke-157 ini didukung oleh para pemain Sandy Depok sebagai Kitalat Wajah, Margaret sebagai Dewi Sambi, Sur Tanjung sebagai Kalongbret, Eli Ermawati sebagai Mesin, Yoko sebagai Empu Renteng, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Perempuan itu memang berani, bahkan boleh dikata kurang ajar. Dia berkacak pinggang di depan Kitalat Wajah. Suara tantangannya terdengar nyaring. Kitalat Wajah sebenarnya tergolong orang yang tidak mudah tersinggung atau marah. Tapi melihat sikap yang dipertontonkan perempuan itu di depan hidungnya, hatinya menjadi berdesir juga. Sementara dalam hatinya berkata bahwa perempuan yang sekarang menantangnya adu ilmu kanuragan tentulah bukan perempuan sembarangan. Kau jangan memaksaku berbuat yang tidak-tidak. Aku adalah seorang laki-laki. Dan seorang laki-laki yang wajar hanya bisa hidup dengan harga dirinya. Kitalat Wajah, kau boleh marah, kau boleh tersinggung. Itu adalah hakmu. Tapi jika engkau ingin membela harga dirimu, kau harus berani bekerja keras. Harus dapat membuktikan di depan kerumunan orang ini bahwa kau memang pantas untuk mempunyai harga diri. Kalau begitu, baiklah. Sekalipun seorang wanita, kau sudah memojokkan aku. Dan aku sekarang tidak mempunyai pilihan lain lagi. Nah, aku sudah siap. Bagus, aku pun sudah siap. Sekarang, marilah kita buktikan siapa di antara kita yang lebih kuat.
lebih unggul. Bagus. Gerakanmu cukup lincah. Tapi aku baru menggunakan jurus pembukaan. Kau boleh menggunakan jurus-jurus andalanmu. Aku sudah siap. Kitalat Wajah. Aku tadi hanya ingin membesarkan hatimu saja. Aku tahu, kau seorang laki-laki berjiwa kecoa. Hatimu perlu dibesarkan, dibombong. Kurang ajar. Baru pertama kali ini aku dihina oleh seorang perempuan di depan umum. Sekarang aku tidak peduli lagi. Aku tidak perlu lagi memandangmu sebagai seorang wanita yang pantas dihormati. Aku akan bertarung habis-habisan. Nah, bersiaplah. Ya! Kitalat Wajah segera menyerbu dengan garang. Jurus-jurusnya yang berbahaya mengalir bagaikan banjir bandang. Kedua belah tangannya berputar, menjotos, menyodok ataupun menyikut secara bergantian. Demikian pula kedua belah kakinya tidak mau ketinggalan, menendang ataupun menyepak dengan sengitnya. Debu musim kemarau mengepul di arena gelanggang pertarungan. 15 jurus segera berlalu, tapi nampaknya Kitalat Wajah belum ada tanda-tanda akan bisa melumpuhkan lawannya. Ia terus memburu perempuan itu semakin gencar. Hatinya menjadi panas dan penasaran. Berulang kali serangannya dapat dipatahkan lawannya. Dan setelah menginjak jurus yang ke-20, nampak perempuan yang menjadi lawannya itu melompat mundur sambil berteriak nyaring. Cukup, Kitalat Wajah. Sekalipun kau kuras seluruh kemampuanmu, kau tidak bakalan bisa melumpuhkan aku. Sekarang gantian giliranku yang akan menyerang. Nah, lihatlah. Barangkali kau mengenal jurus apa ini. Oh, Haji Tapak Wisa. Rupanya kau pun sudah pernah mendengar jurus maut itu, Kitalat Wajah. Ya, aku pernah mendengarnya. Kalau begitu, tentulah kau yang bernama Dewi Sambi. Iya memang. Akulah Dewi Sambi. Sekarang bagaimana, Kitalat Wajah? Apakah kau masih tetap beranggapan bahwa wanita adalah makhluk yang lemah? Kukira kau harus memperbaiki pendapatmu yang keliru itu. Iya betul. Barangkali kau merupakan pengecualian, Dewi Sambi. Jadi bagaimana? Apakah permainan ini akan diteruskan lagi? Apakah kau masih akan tetap mempertahankan harga dirimu sebagai seorang laki-laki? Soal harga diri ini adalah soal lain lagi, Sambi. Bagaimanapun, aku harus membela harga diriku. Apapun yang akan terjadi, kau boleh merasa lebih unggul dariku, Dewi Sambi. Kau boleh merasa lebih hebat. Tapi Kitalat Wajah bukanlah manusia yang berjiwa kecoa. Bagus. Rupanya kau cukup malu untuk mengakui kelemahanmu. Tapi sayang sekali, sikap seperti itu harus kau bayar dengan mahal. Barangkali dengan nyawamu, Kitalat Wajah. Wanita cantik yang ternyata adalah Dewi Sambi itu menggosok-gosokkan telapak tangannya. Kemudian kedua belah lengannya terentang ke samping. Dia berdiri bagaikan seekor burung elang betina bertengger dengan seram di atas cabang pohon hutan. Dada Kitalat Wajah bergetar juga melihat pemandangan yang terpampang di hadapannya. Demikian juga wajah orang-orang yang menonton di tepi gelanggang menjadi tegang. Dewi Sambi menyeringai kecil. Dari mulutnya seperti terdengar desis seekor ular berbisa. Dan pandangan matanya yang tajam memancarkan kekuatan jahat yang licik. Kitalat Wajah, kalau kau dapat menyelamatkan diri dari gempuran jurus-jurus tapak wisaku ini, aku mengaku kalah. Aku akan berlutut di hadapanmu. Aku akan menyembah telapak kakimu. Dan selanjutnya, kau boleh merasa bangga menjadi seorang pendekar laki-laki yang tangguh. Nah, bersiaplah. Tunggu dulu. Siapa kau? Ayo minggir. Minggirlah. Kalau kau hanya ingin menonton permainan ini, cepat minggir. Berdirilah di tepian gelanggang ini. Dan jadilah penonton yang baik seperti lain-lainnya itu. Terima kasih atas peringatanmu, Dewi Sambi.
Tapi aku turun ke tengah-tengah gelanggang ini sama sekali bukan untuk menjadi penonton. Apalagi penonton yang baik. Oh, apa kau ingin turut campur urusan kami? Kakang Talat Wajah adalah sahabat baikku. Begitu. Baiklah, kau turun ke tengah-tengah gelanggang ini. Pasti untuk menunjukkan rasa kesetiakawananmu kepada Ki Talat Wajah. Benar, Dewi Sambi. Dan kukira rasa kesetiakawanan itu penting. Iya, memang. Rasa kesetiakawanan itu penting. Kalau begitu, aku pun tidak keberatan menghadapi kalian berdua sekaligus. Tunggu dulu, Dewi Sambi. Sebenarnya ada persoalan apa? Hah? Mengapa kau sampai berbaku hantam dengan Kakang Talat Wajah? Sebenarnya, tidak ada persoalan apa-apa. Aku hanya merasa tidak senang mendengar kesombongan sahabatmu itu. Dia mengatakan bahwa kaum laki-laki adalah kaum yang lebih kuat. Dengan begitu mereka merasa berhak melindungi kaum wanita sebagai kaum yang lebih lemah. Bukankah pendapat ini salah besar? Bukankah ia harus memperbaiki kesalahannya itu? Odika Longbred, jangan kau dengarkan kata-katanya. Dia itulah sebenarnya orang yang paling sombong. Dia merasa dirinya paling hebat. Dia merasa paling sakti. Dia merasa paling unggul. Namun begitu tidak seharusnya dia menghina orang di depan umum. Aku tersinggung. Aku tidak terima. Harga diriku sebagai laki-laki merasa dilecehkan. Sudah. Aku tidak butuh omongan-omongan yang tidak perlu. Aku kenal pendekar-pendekar bermutu rendah seperti kalian ini. Kakang Talat Wajah, agaknya memang betul apa yang kau katakan. Selama ini aku baru kenal namanya saja, Dewi Sambi. Dan baru sekarang aku bertemu dengan orangnya. Tapi aku sungguh-sungguh tidak percaya. Dewi Sambi, seorang pendekar wanita yang terkenal cantik, ternyata sikap dan wataknya sama sekali jauh berbeda dengan kecantikan wajahnya. Kalau saja dia tidak sombong dan brutal, ia bisa menjadi istri seorang kepala desa yang baik. Kurang ajar. Kalian berdua akan segera tahu siapa Dewi Sambi. Seorang pun melihatku. Mereka semuanya sedang sibuk melihat dua orang yang sedang bertempur itu. Tapi mau kemana aku sekarang? Aduh, perutku rasanya sedikit mulas. Kakang Kamandanu, di mana kau sekarang ini, Kakang? Iya. Aku harus bersabar. Aku harus tabah dalam menjalankan lakon kehidupan ini. Sudah banyak derita yang menyelimuti kehidupanku akhir-akhir ini. Sudah banyak rasa pahit yang kukecap dengan lidahku. Dan semuanya bisa aku halau pergi. Aku harus tetap tegar. Aku sudah menyeberang sampai di tengah-tengah. Dan aku harus dapat mencapai tepi seberang. Mungkin sudah banyak dosa aku lakukan. Karena itu, aku harus mengalami semua ini. Tapi bayi yang ada di dalam kandunganku ini tidak boleh menderita akibat dosa-dosaku. Dia masih suci. Dia tidak ikut berbuat dosa. Karena itu, dia harus diselamatkan. Sampai di mana sekarang aku ini? Sepi sekali tempat ini.
Aku melihat ada sebuah bangunan di sebelah sana. Baiklah, aku akan berteduh dan beristirahat di bangunan itu. Mudah-mudahan saja tempatnya aman. Sementara itu, pertarungan antara Dewi Sambi melawan Ki Talatwaja yang dibantu oleh salah seorang temannya yang bernama Kalongbret masih terus berlangsung. Orang-orang yang berkerumun di lapangan pasar Singasari kelihatan lebih banyak, tapi tak seorang pun di antara mereka berani mengeluarkan sepatah kata pun. Mereka semua benar-benar menjadi penonton yang baik. Dan di hati kecil mereka mengagumi tingkat kepandaian yang dimiliki oleh Dewi Sambi. Perempuan pendekar itu bergerak dengan lincah sekali. Suatu ketika dia mendapat kesempatan yang sangat baik. Baru saja dia menepiskan serangan Kalongbret yang datang menggebuk. Dan pada saat berikutnya dia melihat kelengahan Ki Talatwaja. Dewi Sambi berkelit keringat. Tulang sikunya dipergunakan untuk menangkis jotosan Ki Talatwaja. Sementara telapak tangan kanannya bersiap-siap menghantam rusuk lawannya. Kakang Talatwaja. Kakang Talatwaja. Kakang. Kakang. Kau kena, Kakang. Mukamu pucat sekali. Aku lengah, adik Kalongbret. Perempuan itu berhasil mencuri kelengahanku. Ayo Kalongbret, kenapa kau berhenti? Kalau kau tidak segera memperbaiki sikapmu, maka nasibmu kemungkinan besar lebih buruk dari Ki Talatwaja. Kurang ajar. Perempuan setan. Kau mau pamer kepandaian. Tapi jangan kau kira aku akan menjadi gentar. Tidak. Sedikit pun tidak. Sekalipun aji pukulan tapak wisamu mampu meruntuhkan gundukan Bukit Karang, Kalongbret tak akan mundur bareng setapak. Kau sudah mencederai harga diri kami. Kau sudah menikam kehormatan kami sebagai seorang pendekar laki-laki. Kalongbret. Kalongbret. Kukira apa yang kau miliki tidak lebih dari apa yang dimiliki temanmu itu. Ayo majulah segera. Mumpung Dewi Sambi masih berdiri di sini dengan aji tapak pisahnya. Kau akan segera tahu betapa tajamnya mata pedangku, Dewi Sambi. Tunggu dulu. Minggirlah cepat. Jangan turut campur urusan kami. Tunggu. Sabar dulu. Semula memang aku berniat menjadi penonton saja. Aku berdiri menonton di tengah-tengah kerumunan orang-orang itu. Menarik juga permainan yang baru saja kulihat tadi. Kalian bertempur luar biasa. Tapi memang agaknya Dewi Sambi mempunyai kelebihan beberapa tingkat di atas kalian. Berdebah. Aku tidak akan menyerah. Bagaimanapun juga, aku harus bisa melintir batang leher perempuan setan itu. Minggirlah. Kau mau minggir atau tidak? Orang ini agaknya berhati panasan, Kakang Renteng.
Agaknya memang begitu, Sambi. Jadi kalian berdua berteman rupanya. Ya. Benar, Kalongpret. Dewi Sambi ini adalah teman baikku. Tapi kau tidak perlu khawatir. Kami tidak biasa berkelahi dengan keroyokan. Apakah kau berminat menjajal ilmu pedang orang ini, Kakang? Iya. Kau sebaiknya istirahat dulu, Sambi. Keringkan dulu keringatmu di pinggir sana. Soal Kalongpret, serahkan saja padaku. Kalau begitu, baiklah, Kakang. Nah, kau dengar sendiri, Kalongpret. Agaknya nasibmu lebih mujur dari Kitalat Wajah. Kau mendapat kehormatan untuk bermain-main sebentar dengan sahabatku, Kakang Renteng. Nah, Kalongpret, ayolah kita bermain-main sebentar. Cabutlah pedangmu dan marilah kita mulai. Kalongpret, nampaknya kau sangat membanggakan ilmu pedangmu, Kalongpret. Jangan banyak bicara. Cabutlah pedangmu. Aku tidak membutuhkan pedang. Kau terlalu sombong. Kecap sedap lebih hitam, kental dan gurih. Oh, kecap sedap lebih hitam, kental dan gurih. Kecap sedap untuk semua masakan, untuk semua makanan. Pakai kecap sedap pasti lebih sedap dari bahan alami. Proses multifiltrasi, 3 kali penyaringan, higienis dan bergizi. Kecap sedap lebih hitam, kental dan gurih. Kecap sedap, kecap sedap, nikmatnya kecap sedap. Rasakan apa saja, pasti lebih sedap. Kecap sedap, rasakan bedanya. Semangat Kalimantan, semangat Madura, sajikan musik dan informasi terpilih. 10-3-3 Kalimantan. Kalongpret telah menghunus pedangnya yang besar dan berkilat-kilat. Wajah laki-laki berkumis tebal itu nampak geram. Kemudian dia mengayun-ayunkan pedangnya ke udara. Bunyi desingan angin pedang bersuitan menimbulkan perasaan tidak nyaman di hati mereka yang menonton. Tapi lain halnya dengan Empu Renteng, seorang laki-laki pendekar yang sekarang berdiri tegak di tengah-tengah gelanggang. Dia kelihatannya sama sekali tidak bergeming. Wajahnya tetap tenang. Tapi mendadak wajah itu menjadi tegang dan matanya terpejam. Mulutnya yang tipis dan seringkali kelihatan tersenyum dingin itu berkomat kamit mengucapkan sesuatu yang kurang jelas terdengar. Dan pada saat berikutnya, secara tiba-tiba, kedua belah telapak kakinya menggenjot bumi sekeras-kerasnya. Kalongpret, kulihat kau sangat membanggakan pedangmu yang besar itu, ha? Iya, betul. Senjata ini tidak pernah lepas dari tanganku. Ya. Sudah lebih dari 3 tahun senjata ini menemani perjalananku. Kelihatannya senjatamu itu cukup ampuh, Kalongpret. Jangan banyak omong. Ayo, cabutlah pedangmu itu. Marilah kita berlaga dengan pedang. Marilah kita tunjukkan siapa di antara kita lebih unggul dalam hal bermain pedang. Sayang sekali, Kalongpret. Saat ini aku sedang tidak berminat untuk mencabut pedangku. Tapi bukan berarti
bahwa aku tidak bersedia melayani tantanganmu itu, Kalongpret? Jangan banyak alasan. Ayo, cepat cabut pedangmu. Aku sudah tidak sabar lagi. Baik. Kalau kau sudah tidak sabar lagi, mengapa tidak segera kau mulai, Kalongpret? Ayolah, jangan sungkan-sungkan. Aku tidak bakalan lari. Apa maksudmu? Kalongpret, kalau kau membanggakan pedangmu yang besar itu, pastilah ada sebabnya. Ya, barangkali pedangmu itu sangat tajam. Atau barangkali logam yang digunakan untuk mencetak pedangmu itu sangat keras. Nah, aku ingin menjajal sampai di mana keampuhan senjata pedangmu itu, Kalongpret. Ayo, tebaslah tubuhku ini. Pilihlah mana kau suka. Nah, punggung, lengan, atau kau menginginkan bagian yang empuk seperti perut atau leher. Ayolah, Kalongpret, jangan ragu-ragu. Kau bersungguh-sungguh. Sudah kukatakan, kau tidak perlu ragu-ragu, Kalongpret. Ya, aku tahu. Aku tahu kau pasti mempunyai ilmu kebal. Ya, aku pernah juga belajar tentang ilmu kebal untuk melindungi tubuhku ini dari ancaman bahaya. Apakah itu keliru? Tidak. Kau tidak keliru. Tapi kata-katamu itu dan juga sikapmu telah membuatku menjadi penasaran. Baiklah, aku ingin tahu sampai sejauh mana ilmu kebal yang kau miliki. Selesai mengucapkan kata-katanya, Kalongpret melompat mundur. Pedangnya yang besar terayun-ayun di udara. Hati penonton berdebar-debar. Nampak wajah mereka tegang. Tapi mereka juga heran karena melihat Empu Renteng tenang-tenang saja. Wajah laki-laki jangkung itu dingin sekali. Tidak sedikit pun membersihkan rasa takut. Bahkan kemudian dia berkacak pinggang. Ayo, Kalongpret, ayunkan pedangmu. Aku sudah tidak sabar lagi menunggu. Kalongpret kelihatan ragu-ragu sejenak. Tapi kemudian wajahnya berubah menjadi geram sekali. Dan mendadak dia melompat sambil mengayunkan pedangnya yang berkilat-kilat. Kalongpret hampir tidak percaya melihat apa yang baru saja dialaminya. Sepertinya dia sudah mengerahkan seluruh kekuatan yang dimilikinya untuk menebas leher Empu Renteng. Sebagian besar para penonton pun memalingkan wajahnya. Begitu melihat pedangnya berkelebat di udara. Tapi apa yang kemudian terjadi merupakan suatu pemandangan yang benar-benar tidak masuk akal. Empu Renteng masih tetap berdiri tegar. Mulutnya masih menyungking senyuman tipis yang dingin. Tidak setetes pun darah keluar dari tubuhnya yang baru saja disabet dengan mata pedang. Nah, Kalongpret, bagaimana? Mau coba lagi? Silakan. Barangkali kau masih penasaran. Ayo. Cukup, Kalongpret. Kau tidak mungkin melukai kulitku dengan pedang kebanggaanmu itu, Kalongpret. Lebih baik kau mengaku kalah. Kalau kau sedikit pintar, kau pasti akan buru-buru mengakui kekalahanmu. Dan setelah itu, kau dan kawanmu itu akan kubawa menghadap pada pimpinan kami. Tidak. Aku tidak sudi mengaku kalah. Aku hanya akan mengaku kalah jika sudah terkapar menjadi bangkai. Iya, kan? Sudahlah, Kalongpret. Tidak perlu kau merasa penasaran. Ilmu kepandaianmu memang belum seberapa tingginya.
Aku tidak akan meneruskan permainan ini sampai babak terakhir. Dan aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin sedikit mendapat keterangan darimu dan juga dari temanmu itu. Ayo, sekarang kalian ikut aku. Siapa orang-orang ini, Adi Renteng? Mengapa kalian menangkapnya dan membawa kemari? Yang ini bernama Kitalat Waja, Kakang Bacil. Dan temannya itu bernama Kalong Pret. Mereka berdua kami tangkap di lapangan dekat pasar Singasari. Iya, mereka berdua mengaku sebagai 2 orang pendekar, Kakang Baja. Dan mereka memang sedikit mempunyai kemampuan dalam hal ulah kanuragan. Kami sudah membuktikannya, Kakang. Begitu. Baiklah. Baik. Apa benar kalian mengaku sebagai 2 orang pendekar? Mereka lah yang beranggapan begitu. Iya. Mereka lah yang mengatakan bahwa kami adalah pendekar. Bagaimana dengan kalian sendiri? Kami sama sekali tidak pernah mengaku sebagai pendekar. Kami bukan pendekar. Kami juga bukan pejabat. Kami bukan prajurit. Kami bukan tergolong orang penting. Kami hanyalah rakyat biasa, orang kecil. Tapi kau berani pamer kepandaian di depan umum. Kau berani menghajar seorang centeng pasar dengan dalih membela kehormatan seorang wanita? Apakah itu bukan berarti bahwa kau mengaku dirimu adalah seorang pendekar? Itu terserah pada anggapan kalian. Kalian bertanya, dan kami sudah memberikan jawaban. Baik. Baiklah. Sekarang aku mau tahu. Dari mana kau memperoleh ilmu kanuragan itu? Apa kau tidak tahu bahwa mempelajari ilmu kanuragan dilarang keras oleh pemerintah Kediri? Nah, jawablah pertanyaan itu. Jangan hanya diam seperti Tugu. Kalian mempunyai guru. Siapa nama guru kalian? Dan apa nama perguruan di mana kalian belajar ilmu kanuragan? Jadi kalian tidak bersedia memberikan keterangan. Baik. Baiklah. Kakang, apa perlu kita paksa agar mereka mau memberikan keterangan? Tidak. Tidak perlu. Aku sama sekali tak berminat berurusan dengan orang-orang seperti mereka ini. Lebih baik mereka kita serahkan pada pemerintahan perwakilan Kediri di Singasari. Ayo, ikat mereka dan naikkan ke atas punggung kuda. Kita bawa mereka menghadap Tuanku Mantri Segara Winota. Beberapa orang prajurit segera melompat begitu mendengar perintah Empu Tong Bajil. Mereka segera mengikat Kitalat Waja dan Kalong Pret, kemudian menaikkannya ke atas punggung kuda. Ya, kita berangkat. Terima kasih, Kakang Bajil. Orang-orang seperti mereka ini memang pantas ditangkap dan dipenjarakan. Memang, Tuan. Nampaknya mereka pantas untuk dicurigai. Saya mendapat pesan bahwa mereka kurang menyukai pada pemerintahan Kediri. Saya kenal baik orang-orang seperti mereka ini. Belum lama prajurit-prajurit saya menangkap sekaligus 24 orang pendekar gelap. Mereka rata-rata berwatak keras dan berani. Sekalipun, ya, nampaknya tidak terpelajar.
Tapi karena setidak-tidaknya sikap mereka yang keras dan suka menentang itu bisa menimbulkan kerusuhan dan keresahan di tengah-tengah masyarakat, maka mereka lalu kami penjarakan bersama-sama. Oh, mengapa harus dipenjarakan Tuan Mantri Segara Winotan? Apakah hal itu justru tidak menimbulkan beban bagi keuangan pemerintah Kediri? Sebab bagaimanapun juga mereka tetap harus diberi makan setiap harinya. Menurut pendapat saya, orang-orang seperti mereka ini sebaiknya dibunuh saja. Tuanku Putri Sambi, saya di Istana Singasari ini hanya menjalankan tugas sebagai wakil pemerintahan Kediri yang dipimpin langsung oleh Sang Prabu Jayakatwang. Saya tidak bisa berbuat sesuka hati saya. Kalau menurut Tuan Segara Winotan, bagaimana sikap yang paling baik dan paling tepat untuk menghadapi pendekar-pendekar liar seperti mereka itu? Saya tidak bisa mempunyai pendapat saya sendiri. Tuan Renteng, ketahuilah, saya hanya pejabat daerah. Apa yang saya lakukan di sini hanya meneruskan garis kebijaksanaan pemerintahan pusat di Kediri. Ya, mengamankan orang-orang liar seperti ini dengan memenjarakannya memang menimbulkan masalah. Sepintas lalu nampaknya memang sebaiknya mereka kita lenyapkan saja. Tapi saya kira Sang Prabu Jayakatwang mempunyai pertimbangan yang lain lagi, Tuan Renteng. Saya kira sikap Sang Prabu terlalu lunak. Dan saya khawatir sikap yang terlalu lunak justru merongrong kewibawaan pemerintah Kediri. Tapi entahlah, kami hanyalah sekelompok pendekar. Barangkali wawasan kami kurang jauh, Tuan. Ya, wawasan seorang pendekar, sikap seorang pendekar sangat jauh berbeda dengan wawasan dan sikap seorang adikara atau mereka yang berkecimpung dalam hal ketatanegaraan. Ya, membunuh atau melenyapkan musuh-musuh seperti mereka ini adalah persoalan yang mudah. Tapi, Kakang Bajil, memelihara ketertiban dan keamanan sebuah pemerintahan bukanlah dengan jalan membunuh manusia. Semua harus dipikirkan akibat baik dan buruknya. Rentetan-rentetan akibat yang bisa ditimbulkan oleh suatu tindakan yang brutal. Baiklah, Tuan Segara Winotan. Kami tidak begitu mengetahui soal-soal seperti itu. Saya kira orang-orang seperti Tuan adalah orang-orang yang lebih tepat memikirkan soal-soal seperti itu. Kami hanya sekelompok pendekar, Tuan. Pekerjaan kami selalu berkaitan dengan tindakan-tindakan kekerasan. Nah, Tuan, kami kira cukup. Selanjutnya, 2 orang liar itu kami serahkan ke tangan Tuan. Terserah apa yang akan Tuan lakukan terhadap mereka. Kami mohon diri sekarang, Tuan. Baik. Baiklah. Silahkan, Kakang Bajil. Silahkan. Dan sekali lagi, terima kasih atas bantuan Kakang Bajil bersama kawan-kawan. Mengapa berhenti, Tuan? Aku lelah, Sampit. Aku mau istirahat sebentar. Kau tahu di mana kita bisa istirahat dengan nyaman? Mengapa Tuan tidak istirahat saja di pasar Singasari tadi, Tuan? Di sana banyak warung makanan, warung minuman. Sekarang di tempat ini tidak ada apa-apa lagi, Tuan. Hanya ada tegalan-tegalan dan pohon-pohon yang gersang. Aku segan istirahat di pasar Singasari. Di sana banyak centeng-centeng pasar. Mereka kerjanya minta duit melulu. Apalagi tadi ada keributan di lapangan pasar Singasari. Oh, iya. Kau melihatnya sendiri kan? Iya, Tuan. Ada beberapa orang pendekar mengadu ilmu kanuragan dengan ditonton orang banyak. Iya, Tuan. Hamba melihat mereka sedang berkelahi. Gara-gara seorang perempuan gembel, mereka lalu berkelahi. Tapi kemudian 2 orang itu dibawa entah kemana. Rupanya, Tuan, keadaan di sekitar kota Singasari tidak begitu aman, Tuan. Karena itu, Sampit, aku tidak mau istirahat di sana. Kita harus bisa menemukan tempat yang aman. Aku tidak ingin usahaku berdagang ini akhirnya sia-sia saja. Aku tidak ingin mereka melihat hasil keuntunganku yang banyak ini, lalu ngiler. Kemudian mereka merampok kita. Ayo, Sampit, di mana kita akan istirahat? Aku sudah lelah sekali. Bokongku sudah pegal sekali. Sebentar, Tuan. Sebentar. Oh, iya.
Hamba ingat, Tuan. Kalau tidak salah, Iya. di sana itu, di balik gundukan bukit itu, di sana ada sebuah bangunan kayu yang sudah cukup tua, Tuan. Mungkin kita bisa istirahat di sana, Tuan. Bangunan kayu? Bangunan apa itu? Kalau tidak salah, bangunan itu bekas tempat penyimpanan kuda, Tuan. Dulu, di zaman pemerintahan Sang Prabu Kertanegara, setiap tahun diadakan pesta upacara Srada. Nah, para tamu dari luar kota biasanya menyimpan kudanya di tempat itu, Tuan. Tempatnya cukup bagus, terlindung oleh pohon-pohon yang rindang. Dan saya kira tempat itu cukup aman, Tuan. Iya, baiklah. Kalau begitu, kita pergi ke sana. Ayo, kau naik cepat. Iya, baik, Tuan, baik. Tidur. Udaranya sejuk sekali. Tempat ini terasa nyaman sekali. Angin bertiup semilir sehingga aku terlena. Entah berapa lama. Tapi nampaknya hari belum begitu sore. Akan pergi kemana aku sekarang ini? Kemana aku harus menyelamatkan diriku dan bayi yang sekarang kukandung di dalam rahimku ini? Aku seperti mendengar derap kuda di kejauhan. Benar. Dan sepertinya derap kuda itu menuju kemari. Kalau begitu, aku harus bersembunyi. Nah, aku mendapatkan persembunyian yang cukup aman, cukup baik. Mudah-mudahan saja, kalau mereka singgah di tempat ini, mereka tidak akan menemukan aku di sini. Wanita yang tak lain adalah Meisin. Buru-buru melompat dan segera masuk ke kolong yang di depannya terdapat tumpukan jerami kering. Sementara itu, gerobak kuda terdengar semakin lama semakin dekat. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami oleh Meisin? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.